Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dalam acara Bincang Santai, insya Allah bermanfaat untuk kebaikan. Alhamdulillah di siang hari ini kami ditemani salah satu tamu yang cukup spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau ini salah satu bisa dikatakan perintis atau pembuka lahan tahu di sejarah awal mula daripada Astra ini. Selain juga beliau ini salah satu ya bisa dikatakan sesepuh kita, guru kita yang senantiasa menasihati kita. Juga beliau juga ini bisa dikatakan secara duniawi ya sukses juga. Karena itu kita mau sharing, bercerita, ambil manfaat dari kebaikan beliau, apa yang tips sukses seperti apa, sukses menurut beliau itu seperti apa. Karena memang saya lihat tuh luar biasa. Beliau selain dunianya katakan dapat, juga dari ketaatan akhiratnya juga sangat luar biasa. Baiklah, untuk untuk bisa meningkat waktu kita langsung saja sapa beliau. Baik, assalamualaikum Pak Haji Bandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir dalam bincang santai yang sederhana ini lah. Namun kesederhanaan insya Allah banyak kebaikan yang kita bicarakan. Tujuannya supaya kebaikan ini bisa menyebar, bisa diambil motivasi bagi teman-teman yang lainnya. Insyaallah. Pertama ini Mbak Cipano, dari awal yang saya sampaikan tadi, jenengan ini kan termasuk salah satu yang dikatakan perintis Astra. Ini tahu seluk beluknya nih, mungkin dari awal perjuangannya luar biasa, nggak ada fasilitas, tapi sekarang ini perubahannya kan luar biasa ini. Dari SDM-nya, fasilitas luar biasa. Cuma kita nggak mau berbicara tentang perjalanan yang luar biasa itu. Yang pasti dari istiqomah jenengan, dari semangat jenengan. Sekarang ya layak lah kalau dalam segi karir itu cukup bergengsi ya, layak lah seperti itu. Namun gimana ini perasaannya dari perjalanan dulu awal melihat perubahan sekarang ini seperti apa ini, kemudian apa yang ingin disampaikan pada teman-teman karyawan dan yang lainnya supaya bekerja gigi dan hal lainnya seperti apa nih? Monggo Pak. Baik Ustaz, terima kasih waktu yang diberikan pada saya ya. Tentu ini luar biasa ya, karena saya diundang khusus bisa bincang-bincang santai dengan Pak Ustaz, sharing. Tentu apa yang ditanyakan Pak Ustaz tadi, dan memang kita masuk di wilayah Pangkalanbun di tahun 1992 akhir. Perjalanan kita sampai sekarang kira-kira sudah hampir 30 tahun. 30 tahun. Dan langsung kita memang ditugaskan oleh Astra dari kebun. Tentunya ya kondisi dari awal memang sudah berantara. Dan berantara ya, sedangkan perjalanan Pangkalanbun Semanggi maka saya pertama itu kita numpang Gibran. Perjalanan Pangkalanbun sampai markas atau kantor kita yang darurat sebelum punya pembukaan lahan ini kan kita numpang itu ini sekali gitu. Mobil pun kita nggak jumpa itu. Sepeda motor pun saya jumpa. Itu kalau sekarang. Tapi kalau zaman sekarang luar biasa, memang perkembangan zaman. Tentu bukan itu yang kita bahas dengan perjalanan ini. Memang kita juga ya terutama niat saya kita bekerja kalau kita ikhlas dimanapun berada, walaupun di tengah hutan berantara, walaupun di keramaian, itu rasa lebih nyaman di hutan berantara untuk kesenangan hidup, untuk keikhlasan hidup, ya.
berbalik kalau kita zaman dulu memang betul-betul ya gimana kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kuncinya adalah kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan pantang menyerah atau mengeluh. Itu kasar dimanapun bekerja, apapun dan waktu apapun, kondisi apapun kita tetap ikhlas, bersyukur dan selalu kita mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya pertama. Dan selanjutnya tentu kita itu ikhtiar. Kita betul-betul harus betul-betul dengan disiplin. Ya, kita sendiri terserah Pak Ustaz bukan S1. Saya adalah S3. SD, SMP, SMA. Tapi alhamdulillah perusahaan masih kesempatan dan peluang untuk bagi siapapun, bukan saya aja. Itu keistimewaan di Astra, kerja di Astra, tidak ada S1, tapi kalau kita punya kemampuan untuk mengembangkan misi dari perusahaan, salah satunya ya kita termasuk yang dipercaya untuk mengembangkan Astra di satu ini atau Astra Purno. Ya. Ini luar biasa. Kuncinya saya kita berjuang ini bukan hanya semata satu pekerjaan, juga kita juga dalam hal karyawan juga kita ajak dalam kebaikan, ya kita selalu mendakwahkan bagaimana supaya upah Islamnya kita berkembang di wilayah bukan perantara yang sangat gersang dalam hal agama. Memang orang tujuan dari Jawa datang, orang datang itu tujuannya hanya dari duit bekerja. Tapi kalau tidak ada satu orang yang upah Islam yang mengembangkan itu, ya gersang semua akhirnya. Takutnya sehingga jadi orang yang tidak bersyukur, ya kan? Jauh dari kebaikan atau jauh dari ya kenyataan hidup yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi memang kuncinya itu ikhlas, komitmen, menikmati proses. Betul. Dan dimanapun juga soal kita susah bu. Terus ini Pak Haji, saya perhatikan ini kan jenengan nggak hanya sukses di dunia, gitu, saya rasakan. Tapi alhamdulillah sholat lima waktunya juga sangat rajin, kemudian sosialnya juga cukup tinggi, pesantren, lembaga khususnya Islam, ini kan suatu yang luar biasa. Memang menurut jenengan itu gambaran sukses itu seperti apa? Apakah memiliki mobil yang banyak, memiliki tanah dan sebagainya? Itu seperti apa? Kalau dikaitkan dengan akhirat itu seperti apa menurut jenengan sukses itu? Ya baik. Ya semua itu kita juga belajar, asal satu juga. Tapi kalau kita ingin sukses, jadi tidak kita pungkiri kita harus punya rumah, kita harus punya mobil, ya kan? Kita juga harus punya ya untuk materi untuk di dunianya, tapi tidak cukup sampai di dunia kalau bisa dibawa sama akhirat tentunya ya. Kita juga mempersiapkan anak-anak kita bagaimana supaya sukses, tidak hanya pendidikan di dalam hal umumnya saja, tapi justru saya sendiri secara pribadi, saya senang kalau anak saya itu walaupun katakanlah walaupun pesantrennya di pinggiran, tapi lebih baik pesantren di pinggiran daripada sekolah umum tapi yang mewah. Menurut saya gitu. Maka saya ingin sukses itu kalau menurut saya sampai di dunia juga harus sampai di akhirat. Kita berusaha. Kita bukan orang sudah ke sana, tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk mencoba merintis ke sana. Ya itulah kalau kita ingin sukses ya anak kita persiapkan dengan baik dan agamanya, kita juga kita sebagai ya, kita bisa amalkan anak kita dalam hal ibadah kepada Allah. Nah ilmunya kalau bisa anak-anak kita juga harus lebih tinggi daripada kita. Ya, alhamdulillah anak kita kata saya ingin cerita ya keluarga kita. Tentunya ada sisi baik dan ada sisi buruk ya. Tentunya yang baik saya menganggap anak kita itu sejak dari SD. Jadi saya ada tiga kebun. Kecuali yang kayak di Pangkalan pun karena SD Islam nggak ada di sini kan. Saya ke Pangkalan. Keluar SD tentu kita nggak bisa semua sama anak-anak karena harus saya belajarkan untuk ambil keputusan ada di pondok pesantren.
dari Jawa. Mulai SMP sampai SMA semua pondok pesantren di Jawa. Alhamdulillah kuliah juga begitu. Kita coba kita cari yang Islam. Saya nggak bangga dengan maafkan kakak saya memang tidak sesuatu ingin tidak mengabaikan hal itu, tapi paling tidak ada suasana Islami itu yang kita cari. Kalau kuliah pun juga seperti itu. Itu yang kita ingin semua manusia, anak tiga UMM. Ya, terus yang satu alhamdulillah SMP SMA di dalam Quran. Insya Allah saat ini sudah saya bimbing. oleh ustadznya yang masuk yang bimbing Bapak Alfa sudah hafal 30 juz, Masya Allah. Itu bukan dari anak saya itu yang abang tahu, dari ustadznya beliau, bimbing beliau yang sehari-hari mengelola beliau, anak saya. Dan seharusnya anak saya nggak bisa tanya itu benar. Ya kan tak kira kan hukumannya. Kita harus tidak boleh sombong, kita harus betul-betul tawadhu dan betul-betul ini jadikan pegangan untuk ke depan selalu ditingkatkan terus kemampuannya. Berarti sukses itu tidak hanya dilihat dari dunia fasilitas saja nih, tapi sukses itu ya ketentraman hati nih. Ketentraman hati ya caranya dengan mendekati sama Allah. Nanti nih Pak. Tentu dengan kita bersyukur. Kita berkata diri dengan Allah pasti ketenangan hati, ketenangan rumah tangga ini sampai sakinah mawaddah sampai begitu. Itu udah jalannya ke sana. Jadi menarik dengan di tengah keluarga ini. Ini kami ada dua kabar yang menyenangkan. Satu dan dengan terangkan tadi, salah satunya Alfat, anak engineer yang terakhir nih. Itu udah hafal 30 juz alhamdulillah nih. Selanjutnya apa nih perasaan apa namanya memiliki anak yang pasti semua orang cerita anaknya punya hafal Quran nih. Dan ini kan sudah tercapai. Apa ini ungkapan jenengan bahagianya apa ini memiliki anak yang hafal Al-Quran? Ya alhamdulillah, tentunya sebagai orang tua di satu sisi baik saya katakan ini awal dari kesuksesan anak saya. Tentu saya bangga, bahagia sekali. Tentu tidak bisa dengan kata-kata hal ini. Walaupun saya beberapa sebelumnya mengalami kesedihan dan kesedihan, tapi kemudian bagi Allah, tapi bisa bersama Allah. Sahabat kabar seperti itu, jadi semua kesedihan saya, kesal saya itu kemarin itu sudah terhapus itu dengan adanya anak saya di kabar ini. Hafal Quran, ya Allah. Dan itu bisa melupakan apa namanya kesedihan, melupakan rasa capek selama bekerja ya. Jadi tadi kalau kita hanya megang uang saja tentunya akan habis. Tapi kalau kita megangkan uang ini untuk harapan kepada anak-anak kita untuk megang ilmu, tentunya ini akan selamanya akan diberikan insyaallah. Masya Allah. Itu yang kedua, alhamdulillah kita ucapkan selamat telah memiliki anak kebanggaan. Semoga Alfat ini kelak menjadi orang yang benar-benar memberikan hadiah apa kita surga untuk kita. Terus yang kedua ini ada gambar cukup sedih juga ini. Tapi dengan juga kemarin dengan dari Jawa kemudian kembali ke sini lagi, saya lihat ketika apa namanya banyak ngobrol, terus sering meneteskan air mata itu, kemudian kembali lagi ke Jawa. Ini apa ini? Ada kabar apa dengan apa dengar anaknya lagi diuji sama Allah? Gimana ya Pak? Iya Ustaz. Ya Allah, selama ini perjalanan saya hidup dengan anak keluarga itu tidak pernah mengalami ujian seperti ini ya sama Allah. Tapi mungkin ini ada skenario Allah di balik itu yang lebih baik. Tapi namanya kita selama ini mengucapkan sabar, ikhlas, pada belum pernah alami sendiri. Mungkin itu mudah memang kita, tapi setelah melaksanakan itu sendiri, ya Allah tentunya berat. Memang berproses, ya Allah, proses betul. Kita bisa ikhlas dan sabar itu. Pengalaman ya, lebih baik pengalaman. Betul, karena kemarin ya kita sendiri kan nggak ada riwayat anak saya itu sakit, anak saya mencoba ini. Ya keluarnya sebelum sakit ini kan mual. Nah apa ini sekali kita buka dari pengalaman untuk membaca kepada siapapun yang menonton menyaksikan ini. Jadi mual
Nah, kita ke dokter dianggap hanya biasa. asam lambungnya dia harus diwajibkan. Nah itu ya udah kalau nanti memang begitu aja. Itu gitu kan. Kedua juga begitu lagi. Sampai kita nggak pemikiran sampai surga betul kan, gitu ya kan. Tahu kita itu ya pas vaksin pertama tensinya kok tinggi. Tuh masa anak tensinya tinggi sampai 160 masih anak-anak masih gadis. Apa penyebabnya? Ya, kita belum tahu ke situ akhirnya vaksinnya juga masih tinggi tensinya, ada batuk sedikit sehingga tidak vaksin ya di malam. Setelah itu 4 hari berikutnya pun tambah demam meriang. Disitulah sama adiknya telepon saya, kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit, inap, hasilnya mengambil alat, hasilnya kenyataan harus uji darah dan harus uji darah. Ya Allah, saya di video call dokter itu saya masih belum yakin dan saya tidak mau itu dia laksanakan. Ya, percaya gitu ya. Iya. Setelah itu saya ke rumah sakit pada suatu malam, akhirnya saya putuskan harus ambulans saya. Karena di sana juga diisolasi, tidak diperlakukan dengan baik di dalam rumah sakit. Ya kurang nyaman, kurang baik juga karena dianggap seperti orang kena COVID. Sampai kita tengah malam itu nanti keluarga saya semua bisa melakukan. Kita berusaha ambil, kita bawa pulang. Akhirnya jam 2 kita bawa ke rumah sakit dan terdekat dengan rumah. Di situ juga hasilnya memutuskan untuk harus bicara. Ya itu akhirnya kita harus berkomun untuk menunjukkan yang baik. Hal yang terbaik kita sudah lakukan perjalanan saya ke sana. Jadi itulah ini saya, itulah sedihnya saya, ya anaknya dia semua saya nggak sayang sama anak ya. Jadi tentu suami anak saya baik-baik. Nah, neko-neko cuma memang perjalanan kita hanya memang pola makan aja. Minumnya sering beli-belian. Kayaknya ada di rumah botol-botol gitu. Ya. Cara lebih baik di rumah ini. Dia di rumah sama adiknya. Jadi lebih baik dari teman-teman saat sekarang ini yang punya anak itu juga harus pas pada makanannya juga harus diperhatikan. Kalau masih dekat SD, SMP masih kita bisa bergabung juga enak masih. Kalau sudah besar, kita bisa orang tua misalnya ya nasihati jarak jauh, minum jarak jauh, video jarak jauh, tapi tidak tahu kehidupan realnya yang sana. Di situ memang minuman yang ini yang kurang memperhatikan harus memang dijaga seperti ini. Sebenarnya anak ini kan jauh dari orang tua, bebas ya kan, nggak tahu apa itu. Ya semoga Ananda anaknya segera penyakitnya agak sembuh, dan segera sembuh, segera sehat. Sudah minta doanya pada teman-teman semuanya yang menyaksikan, semoga anak-anaknya baik ini segera sakit disembuhkan dan sudah menuntut ilmu, sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang diharapkan orang tuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Mbak, untuk pesannya teman-teman nih yang meneliti karir pasti semua orang ingin sukses nih. Ini apa pesan-pesannya untuk mencapai sukses tidak hanya di dunia saja, kalau pesan-pesannya apa Mbak? Ya tentunya kalau kita ingin sukses jangan jauh-jauh dari makanya. Kita harus mendekatkan diri sama Allah SWT, juga kita harus mensoleh, kita juga kita jalankan, ya kan? Ini alhamdulillah, ini Ustaz bersama jamaah luar biasa sekali, mulai dari nol, ya ini mulai dari PAUD sampai tingkat tua, istrinya kan, bukan anak dewasa aja kan, luar biasa. Jadi pesan saya kalau kita ingin sukses, jangan jauh-jauh dari Allah. Kita harus selalu merapat dan mendekatkan diri dan ikhtiar tentu. Namanya kita nggak bisa berdoa datang begitu aja, tapi proses dan kita ikhtiarnya juga harus kuat. Usaha-usaha kita itu juga harus kuat. Dan kita jangan, kalau bisa nih kita mempengaruhi orang di luar, jangan sampai kita pengaruh pada orang di luar. Tentunya pengaruh yang baik, pengaruh yang bisa jadi anugerah dari Allah.
komitmen dekat sama Allah, insya Allah. Walaupun rezeki itu kan beda-beda ya, walaupun dianggap orang itu sukses, kalau kita merasa dekat sama Allah, hati tenang ya sukses ya. Menurut saya memang Ustaz kita sukses gambarannya, tapi menurut saya belum sukses kan, karena saya belum bisa ya yang jadi yang terbaik. Selalu dalam keluarga sebagai bapak, sebagai masyarakat juga kita belum jadi yang terbaik. Ya, kalau dari segi materi, kurasa saya biasa. Nggak ada yang lebih, ya kan? Ya begitu lah. Saya punya mobil, teman juga punya mobil, saya punya mobil, saya punya rumah. Kalau saya tidak punya rumah, teman punya rumah. Ya memang gitu Ya ya. kan? Salam sinama kalau coba coba. Tapi saya irinya sama Ustaz itu ilmunya yang diamalkan saja. Ya Allah, santri-santrinya itu yang saya nggak punya. Besok Ustaz ini yang kalian sesungguhnya. Ya kan? Luar biasa Ustaz ini. Yang pasti apa untuk teman-teman semuanya, kekayaan, kesuksesan itu bukan hanya dilihat dari material. Kekayaan sesungguhnya itu ada kekayaan hati, di mana kita bisa menempatkan hati kita bekerja dengan all-out, kita bisa bekerja dengan menikmati, maka cintailah semua pekerjaanmu. Insya Allah pekerjaan akan mencintai kita dan hati kita nikmat, dan kenikmatan itu lah yang menjadikan orang merasa sukses. Betul ya Pak? Betul. Kita penting itu tadi mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita ingat beribadah lebih makin amal soleh kayak gitu. Ya amal jalan yang luas ya. Artinya insya Allah kalau kita dekat sama Allah, bekerja dengan ikhlas, mencintai pekerjaan, sukses dunia, sukses akhirat. Begitu teman-teman semuanya, perbincangan kami dengan tamu spesial ini mudah-mudahan bisa membawa inspirasi, membawa motivasi, dan tentunya membawa kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Mbak Haji. Semoga jenengan dan keluarga semakin diberkahi Allah SWT. Terima kasih, semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.